Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi bincang-bincang antara Bang Heri Pras dengan Guru Gembul ya. Saya awalnya mengira kedatangan Guru Gembul itu untuk melakukan diskusi atau mungkin semacam debat ya. Kenapa begitu? Karena Bang Heri Pras ini kan sering sekali menyebut Guru Gembul di channel-nya ya, dikatakan bahwa Guru Gembul ini sama Ustadz Nuruddin itu sama-sama ahli filsafat, ya satu kolam lah pemikirannya. Nah mungkin video itu diketahui oleh, Guru Gembul lalu kemudian ingin mengajak Heri Pras diskusi. Tetapi setelah saya tonton video itu yang kurang lebih setengah jam itu, ternyata isinya hanya menggibahi Ustadz Nuruddin. Nah, dalam video itu ada beberapa poin yang ingin saya komentari. Itu. Jadi saya bagian itu masih menghormati Ustadz Nuruddin sebagai seorang ulama dan sebagainya. Saya tidak menyebutnya ulama, maaf ya. Tapi saya masih lah. Ya, it's okay. Coba lihat bedanya antara Guru Gembul dengan Bang Heri Pras di sini ya. Guru Gembul yang sudah face to face berdebat dengan Ustadz Nuruddin dan mengaku kalah, masih menghormati dan mengakui Ustadz Nuruddin ini sebagai salah satu orang yang berilmu lah, kita katakan berilmu di bidangnya atau berilmu agama. Artinya masih menghormati dan mengakui keilmuan dari Ustadz Nuruddin. Sedangkan Bang Heri Pras ketemu saja tidak pernah, gitu ya, face to face belum pernah begitu, tetapi hanya dari melihat video Ustadz Nuruddin, Bang Heri Pras ini tidak mau sama sekali mengakui kapasitas keilmuan dari Ustadz Nuruddin. Padahal dia tahu sendiri, Ustadz Nuruddin ini waktu belajar di Indonesia, dia belajar di pondok pesantren, kemudian melanjutkan S1, S2-nya di Mesir sampai 7 tahun. Hanya gara-gara perbedaan pendapat, Heri Pras ini menutup mata ya dari keilmuan seseorang. Artinya tidak mau mengakuinya, bahkan merendahkan Ustadz Nuruddin ya. Orang yang biasanya merendahkan orang lain itu di dalam hatinya ada keangkuhan dan kesombongan. Yang namanya sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia atau mengerdilkan ya, menganggap sepele orang lain gitu. Nah, mungkin Bang Heri Pras perlu untuk bermuhasabah diri di sini ya. Jangan gara-gara adanya perbedaan pendapat lalu kemudian tidak mengakui kapasitas orang lain. Sehingga muncul di situ dari kedengkian itu muncul kesombongan gitu ya. Sehingga dia tidak mau mengakui sama sekali kapasitas keilmuan dari Ustadz Nuruddin. Nah, ini yang perlu dibenahi di kalangan teman-teman salafi ya, terutama yang awam seperti Bang Heri Pras ini gitu. Ketika sudah terpapar doktrin, Salafi Wahabi, biasanya teman-teman kita dari Salafi Wahabi seperti itu. Dia hanya akan mengakui ustadz-ustadz sunnahnya sebagai orang yang berilmu, sedangkan orang-orang berilmu di luar kelompoknya itu dianggap sebagai ahli bid'ah dan tidak punya ilmu sama sekali. Dan di sini letak perbedaan antara Guru Gembul dengan Bang Heri Pras ya. Guru Gembul dengan sekian banyak bacaan beliau masih mengakui Ustadz Nuruddin sebagai seorang yang memiliki keilmuan atau katakanlah ulama gitu. Sedangkan Bang Heri Pras, dia tidak mau mengakui keilmuan seorang dan lebih cenderung untuk meremehkan bahkan merendahkan orang itu. Dalam hal ini adalah Ustadz Nuruddin. Nah, di situ kan saya memberikan tantangan terbuka. Ada awalnya 3 materi, saya malah yang menantang kan. Harusnya kan Akang nih, part 2. debat part 2. Saya punya 3 materi di situ. Yang pertama, ayo kalau kita memang mau membahas tentang istiwanya Allah, tema pertama istiwanya Allah bagaimana cara antum, bukan pendapat si fulan. Ya, bukan kan dia kan jago membawa pendapat si fulan. Nih kata si fulan, nih kata si fulan. Itu kan? Saya enggak, pendapat antum dan pendapat saya mengenai istiwanya Allah. Jadi dalam tantangannya Bang Heri Pras ini dia ingin menantang Ustadz Nuruddin untuk menjelaskan istiwanya Allah menurut Ustadz Nuruddin sendiri dan menurut dia gitu. Nah, sebenarnya kan
siapa mereka berdua ini yang akan langsung menjelaskan istiwanya Allah itu menurut diri mereka sendiri gitu. Nah, seharusnya di dalam agama itu ya, untuk memahami ayat itu kita harus bersandar kepada pendapat para ulama gitu ya. Pendapat para ulama tentang istiwanya Allah dan itu sudah dijelaskan begitu. Nah, saran saya kepada Bang Heri Pras, coba ketika mendengarkan video Ustadz Nuruddin itu, ketika dia menyebutkan nama ulama yang Anda katakan si fulan, si fulan, si fulan di dalam kitab itu, tulis nama ulama yang disebutkan oleh Ustadz Nuruddin itu, kemudian tanyakan kepada Syekh Al-Misri, misalnya guru yang Anda sebut sebagai guru Anda. Siapa sih orang-orang ini? Yang sipulan-sipulan ini yang disebut oleh Ustadz Nuruddin ini, biar Anda tahu gitu ya, bahwa yang disebutkan oleh Ustadz Nuruddin itu adalah ulama-ulama besar di zaman Ibnu Taimiyah yang mengkritik sebagian dari pemikiran Ibnu Taimiyah. Mereka itu adalah ulama-ulama besar. Dan jangan sekali-kali dalam urusan agama itu ya Bang Heri Pras, untuk mengadu antara pendapat Anda dengan pendapat orang lain gitu. Mufassir bukan, muhaddis bukan, tiba-tiba mau membicarakan ayat Allah berdasarkan pendapat dirinya sendiri. Siapa yang menjelaskan, menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, terima nanti tempatnya di neraka gitu ya. Jadi jangan seperti itu Bang Heri Pras. Itu Ustadz Nuruddin itu sudah benar membawakan pendapat para ulama ketika menyebutkan kritikan-kritikan para ulama besar kepada Ibnu Taimiyah. Nah, seharusnya ya dari kelompok yang mendukung Ibnu Taimiyah mendatangkan bantahan-bantahan dari kritikan ulama-ulama yang mengkritik Ibnu Taimiyah begitu. Bukan menyalahkan orang membawakan pendapat sehingga mengatakan si fulan gitu. Nah, di sini kan kelihatan sekali Bang Heri Pras ya, referensi dan, bacaannya itu sama sekali tidak ada gitu. Sehingga yang disebutkan ulama-ulama besar karena dia tidak kenal, dia menganggapnya seperti si fulan gitu ya. Itu dia teman-teman beberapa komentar saya di video kali ini. Insyaallah nanti tanggapan-tanggapan yang lain akan kita sampaikan di video berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.